penelitian, orang yang merokok itu kebanyakan adalah dari keluarga tidak mampu. Mereka menempatkan kebutuhan rokok itu setelah beli beras. Nah, yang pertama dulu beras, yang kedua kalau ada duit untuk beli rokok. Sehingga kebutuhan yang lain seperti kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan itu ditempatkan di berikutnya. Bagi pelajar dari segi ekonomi kira-kira bagaimana? Diberikan uang jajan oleh orang tua 10.000 atau 20.000, nanti itu sebagian besar kita gunakan untuk beli rokok, betul kan? Betul ya? Betul. Sehingga mungkin tidak bisa beli nasi goreng, tidak bisa beli lontong, rokok yang utama. Kebutuhan yang lain menjadi kebutuhan yang berikutnya. Nah, kemudian bagi pelajar sering kami temui ada yang menggunakan uang SPP yang diberikan oleh orang tuanya untuk beli rokok. Nanti ketahuan itu. Berapa bulan anak saya tidak bayar SPP itu? Setelah 3 bulan UUD, padahal setiap bulan saya selalu mengirimkan uang SPP itu. Ternyata tidak disetorkan. Itu bahaya apa itu rokok? Ya, jadi kalian lebih suka membeli rokok dengan cara apapun, sehingga mungkin dengan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua. Itu dari segi ekonomi. Dari segi sosial, apa kira-kira efek merokok dari segi sosial? Perokok itu ada yang perokok aktif, ada yang perokok pasif. Perokok aktif itu apa? Perokok orang yang menghisap rokok kan, jadi dia sendiri yang menghisap rokok. Sedangkan perokok pasif adalah orang yang ikut menghirup asap rokok padahal dia tidak merokok. Berarti kan sosial. Ya, orang di sekitar kita yang menghirup asap rokok kita padahal dia tidak merokok. Dan bahayanya bagi kesehatan sama, baik itu perokok aktif maupun perokok pasif. Oke. Kemudian dari segi agama, banyak ulama yang mengatakan bahwa rokok itu haram. Ya, walaupun MUI, Majelis Ulama Indonesia, masih ada pertimbangan bahwa rokok itu bisa saja tidak haram untuk orang-orang tertentu, misalnya yang sakit atau pokoknya ada keringanan untuk rokok. Tapi umumnya ulama mengatakan bahwa rokok itu haram. Nah, di dalam agama kita, apabila perbuatan itu tujuannya efeknya menganiaya diri sendiri, itu termasuk hal-hal yang haram. Oke, next. Ini akibat dari rokok yang harus kita waspadai. Jadi waspada ya. Yang pertama adalah resiko kanker. Ya, resiko kanker, terutama adalah kanker paru-paru, ya, kanker mulut, kanker tenggorokan, dan lain-lain. Kemudian resiko diabetes. Apa itu diabetes? Jadi orang yang perokok itu sangat rentan terhadap penyakit gula, ya, penyakit gula. Kemudian sistem imun melemah, daya tahan tubuh kita akan melemah kalau kita sudah kecanduan rokok. Penyakit mata dan gangguan penglihatan, luka susah menjadi kering kalau kita luka. Kalau orang perokok berat itu nanti kalau dia luka, maka lukanya susah kering, sulit untuk menjadi kering. Penyakit gigi dan mulut, nah ini sering kita dapati. Kalau perokok itu mulutnya bagaimana? Bau, kemudian warnanya
hitam, bahkan gusinya juga berwarna hitam. Bibir dan gusinya berwarna hitam. Kemudian gangguan indera penecah, merusak sistem kardiovaskular itu jantung. Kemudian merusak sistem pernapasan, masalah pada kulit, rambut dan kuku, gangguan kesuburan dan reproduksi, dan kemudian juga ada komplikasi kehamilan. Jadi perokok ini bukan hanya yang laki-laki, tapi ada yang perempuan ada. Ya. Jadi itu akibat-akibat atau hal-hal yang harus diwaspadai terhadap Maria. Nah, apa latar belakang seseorang itu merokok? Kenapa orang itu merokok? Yang pertama itu dari dirinya sendiri. Ya, dari dirinya sendiri atau namanya faktor internal. Nah, lemahnya iman dan pengamalan agama. Jadi latar belakang merokok dan menggunakan nafsa karena lemah iman dan agama dan pengamalan agama. Jadi kita mudah saja kalau kita tidak punya iman yang kuat. Pengendalian diri yang lemah. Jadi kalau kita tidak mengendalikan diri, maka kita tidak bisa untuk menghindari diri dari rokok dan narkoba. Kepribadian dan temperamen yang buruk. Jadi orang-orang yang punya kepribadian yang buruk, dia akan mudah saja nanti terkena oleh pengaruh rokok dan narkoba. Tidak diterima di kelompok. Jadi kalau misalnya ada di antaramu yang tidak diterima di kelompok, maksudnya terkucilkan oleh kawan-kawan, jadi kadang-kadang dia akan mencari pelarian terhadap mencari pelarian kepada rokok atau narkoba. Next, suka menyendiri dan memberontak. Jadi orang-orang ini akan suka menyendiri, ya, dan memberontak. Jadi dia akan pelariannya terhadap rokok dan narkoba. Minim prestasi, jadi tidak ada prestasi. Kalau sekolah itu, ya pokoknya asal dapat duit untuk jajan ke sekolah, tidak ada prestasi sama sekali. Kemudian tidak bisa memanfaatkan waktu, jadi waktunya banyak terbuang sehingga dia larinya ke narkoba dan rokok. Faktor eksternal berarti itu dari lingkungan masyarakat yang kurang baik atau lingkungan masyarakatnya yang banyak mungkin orang-orang yang bercampur narkoba di situ, maka ini juga rentan terhadap seorang remaja terkena narkoba juga. Kondisi keluarga yang tidak harmonis sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik dan psikis. Banyak anak-anak yang terlibat ke dalam rokok dan narkoba ini alasannya karena broken home. Ya, mungkin orang tuanya sering cekcok di rumah, lalu dia mencari, atau melampiaskan kekecewaannya itu kepada narkoba dan rokok. Kemudian salah dalam pergaulan, mungkin teman-temannya banyak yang melakukan hal demikian, maka dia rentan terhadap pengaruh itu. Nah, ini usaha preventif. Apa itu preventif? Mencegah. Bagaimana usaha preventif menghindari atau mencegah kita terlibat ke dalam masalah rokok dan narkoba, nafsa tadi. Dari diri remaja itu sendiri, jadi kita ini remaja ya. Apa yang harus dilakukan kalau kita ingin menghindari diri dari masalah itu? Memperkuat iman dan pengamalan agama. Jadi sering-seringlah datang ke majelis ilmu, datang ke masjid, ikuti pengajian, ya. Mungkin ada wirid remaja atau yang lainnya. Perdalam ilmu agama agar iman kita kuat dan kita bisa menghindari diri dari masalah yang sudah menjadi masalah nasional itu, yaitu rokok dan narkoba.
Kemudian apalagi? Manfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang positif, yang hobi olahraga, mungkin main olahraga, mungkin main bola sore-sore atau main bulu tangkis. Jadi manfaatkan waktumu dengan hal-hal yang positif. Kemudian fokus terhadap pendidikan, ya nak? Fokus terhadap pendidikan. Jadi jangan menganggap sekolah itu adalah pelepas tanggung jawab saja, hanya sekedar untuk meminta uang jajan kepada orang tua, atau hanya sekedar mencari kawan saja. Nah, sekaranglah masanya bagimu untuk mempersiapkan masa depan. Ya, kamu harus berjuang untuk mempersiapkan masa depan. Kalau hari ini kalian memilih hal yang mudah, maka nanti kalian akan mendapati hal-hal yang sulit. Contoh, hal yang mudah. Kalau sekarang sulit untuk bangun pagi, ya lolo pagi itu, terlambat datang ke sekolah, atau main HP saja kerjanya, tidak mau belajar, itu kan mudah, senang, ya kan? Atau main keluyuran, honda-honda ini kemudian, itu kesenangan. Maka nanti yang akan kamu dapati di masa depanmu itu hal yang sulit. Yakin itu? Tapi kalau kalian hari ini memilih hal yang sulit, bangun pagi itu kan perjuangan. Belajar itu kan kita harus berjuang, ya kan? Untuk menghindari diri dari HP dan raun-raun kenyak-kenyak itu kan berjuang. Sulit itu kita lakukan, betul? Nanti kalian akan mendapati masa depan yang mudah. Tinggal putuskan sekarang, kita pilih yang mana. Ya, kita memilih yang mana. Sekaranglah masanya untuk kamu memperjuangkan masa depanmu. Oke, jadi fokuslah terhadap pendidikan. Ada mungkin yang beranggapan seperti ini, kan tak semua orang sukses di sekolah, loh. Ada orang yang tidak, orang yang sukses itu dia tidak tamat sekolah, betul kan? Ada kita dapati seperti itu di lingkungan kita, ada. Tetapi mereka sukses bukan hanya membalik telapak tangan, bukan semudah itu. Pasti ada di dalamnya disiplin, pasti ada kerja keras, pasti ada kegigihan. Ya, jadi bukan itu saja, bukan kalau udah tamat sekolah nanti kan jadi orang sukses juga. Itu contohnya si A, si B, si C. Ya walaupun tidak tamat sekolah, dia gigih, dia disiplin, ya, dia punya karakter yang baik. Oke. Next, usaha dari keluarga. Ya, di dalam keluarga seharusnya menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang aman, yang penuh dengan kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anak tidak akan melakukan hal-hal yang negatif. Jadi ada peran keluarga. Keluarga juga harus, ayah dan ibu harus mengontrol, ya, mengadakan pengawasan yang ketat terhadap anak-anaknya. Jadi anak-anak, kalau orang tua kita agak nyinyir, mungkin gimana gini nak, jadi itu nak, jadi nak, ya kan? Mungkin saat ini kamu kecewa, atau saat ini kita marah atau durhaka kepada orang tua karena terlalu banyak mengatur. Namun sadarilah bahwa itu semua adalah sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian dari orang tua kita. Tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh sekolah untuk menghindari anak didiknya terhadap bahaya rokok dan narkoba? Itu sekolah juga harus memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik, ya, kemudian yang komunikatif, ya, sehingga mungkin ada anak-anak yang bermasalah, dia tidak akan mencari sensasi, mencari jalan keluarnya terhadap rokok dan narkoba.
Mungkin dia akan curhat, akan membagi masalahnya dengan guru misalnya, dengan guru yang dipercayainya. Maka sekolah harus memfasilitasi itu. Sekolah juga membuat aturan-aturan yang ketat terhadap anak-anak yang melanggar. Contoh, kalau ada di antara yang terlibat narkoba, maka sekolah akan membuat peraturan, karena peraturan sekolah kalian harus keluar, misalnya gitu ya. Kemudian kalau nampak merokok, mungkin itu akan kena etikanya, apalagi merokok di hadapan guru berpakaian sekolah. Ya, mohon ini untuk jadi perhatian, karena kami sebagai guru hanya bisa mengingatkan, ya, mengingatkan kamu untuk tidak merokok. Tapi selebihnya terpulang kepadamu sendiri, yang akan habis duitmu sendiri, yang akan kena penyakit dirimu sendiri. Kami hanya mengingatkan, tapi tolong kita saling menghargai. Saling menghargai, janganlah merokok kalau ada guru. Nah, ini kan enak saja di kedai merokok pakai pakaian sekolah, sedangkan kalian memperlihatkan bahwa kami ini hebat, ya. Sehingga kadang-kadang kalau ada guru yang lewat, kalian sengaja untuk duduk di depan kedai merokok. Ini hal yang tidak baik, ya. Berarti etika, karakter kamu itu sudah kena. Oke, kemudian masyarakat memberikan contoh yang baik serta aktif juga mengadakan pengawasan terhadap para remaja. Jadi masyarakat juga harus menciptakan lingkungan yang kondusif dan mengadakan pengawasan terhadap remaja agar mereka terhindar dari bahaya narkoba. Oke, dari pemerintah membuat undang-undang yang strict, ya, sehingga orang akan berpikir kalau kita pakai narkoba ini nanti akan kena hukuman ini. Ya. Kemudian juga pemerintah memberikan sanksi yang tegas terhadap para pengguna dan pengedar narkoba. Oke, itulah usaha-usaha preventif untuk mencegah remaja agar tidak terjerumus kepada masalah narkoba. Ini bagaimana rokok dapat membuat ketergantungan atau narkoba itu dapat membuat kita ketergantungan. Yang pertama tahapnya adalah tahap eksperimen atau coba-coba. Jadi kalau ada kawan yang merokok, jebol agak sesuk lu, gitu ya. Tahap coba-coba atau eksperimen. Nah, kita mulai menghirup asap rokok untuk mencari ketenangan. Kalau rokok atau narkoba itu apa tenang, kan? Mungkin ada yang mengaruhi kamu seperti itu. Coba-coba saja dulu. Mungkin dia menggunakan rokok untuk menghilangkan stres. Kalau banyak masalah tuh, butuh basah rokok, ya kan? Untuk menghilangkan stres. Ini tahap awal. Dia hanya coba-coba atau hanya eksperimen. Tahap berikutnya sudah menggunakan rokok secara rutin. Maka di tahap ini, ya, perokok sudah mulai dipengaruhi oleh efek nikotin. Sudah mulai dipengaruhi. Tandanya kalau misalnya minta ya rokok, ini misalnya sudah makan harus merokok, sudah efeknya rutin, gitu ya, bukan hanya sekedar coba-coba. Nah, pada saat ini, pada fase ini, nikotin dan zat-zat lain dalam rokok itu sudah mulai mempengaruhi diri kita. Tahap berikutnya adalah tahap ketergantungan. Ya benar harus ada rokok di tiap hari. Ya, sudah tergantung. Dan penggunaannya sudah banyak. Kalau biasa mungkin sudah makan aja. Nah, kalau ini sudah banyak kita gunakan rokok. Nah, pada tahap ini rokok sudah menjadi sahabat setia. Rokok sudah menjadi sahabat
penelitian. Dimanapun, bagaimanapun caranya, kita harus dapat merokok, walaupun dengan memakai uang SPP yang dikirimkan oleh orang tua. Ini sudah dalam tahap ketergantungan. Oke, maka jangan sekali-kali mencoba-coba. Jangan kalian ikuti tahap eksperimen. Oke, kalau sudah ada mencoba-coba, nanti lama-lama akan menjadi rutin dan akan menjadi ketergantungan terhadap rokok. Nah, bagaimana cara menghindari narkotika atau narkoba? Ya, atau bisa juga rokok, ya, karena rokok dan narkoba ini hampir sama, ya. Kenapa? Karena rokok juga menimbulkan ketergantungan, narkoba juga menimbulkan ketergantungan. Rokok adalah pintu gerbang untuk masuk ke narkoba. Dalam penelitian, 100% orang-orang yang tergantung dengan narkoba atau pemakai narkoba itu adalah perokok. Jadi 100%. Berarti pintu gerbang dari narkoba itu adalah rokok. Jadi dari awalnya dari rokok. Jangan pernah mencoba-coba. Ya, kulas kepek dulu, kaswa gaya. Kalian kan ada tantangan untuk mencoba-coba itu. Jangan pernah mencoba-coba. Kemudian kita mengetahui berbagai macam dampak buruk rokok dan narkoba. Tadi sudah disampaikan efek-efek dari penggunaan rokok dan narkoba, baik dari segi ekonomi, ya, dari segi diri kita sendiri, untuk sosial, untuk agama, ya. Nah, memilih pergaulan yang baik ini penting. Jadi pilihlah kawan-kawan yang baik, yang tidak terlibat ke dalam hal-hal yang seperti itu. Jadi memilih kawan itu penting. Pilih-pilih kawan, nah memang ya harus kita pilih kawan. Ya, kawan yang akan bisa mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Jangan pilih kawan yang akan bisa menjerumuskan kita terhadap hal-hal yang negatif. Melakukan kegiatan positif seperti tadi ada kegiatan olahraga atau kita kembangkan hobi kita. Hobinya misalnya bikin konten misalnya, ya. Lalu kita upload, boleh itu kan hobi yang positif. Asal konten yang kita upload itu juga konten-konten yang positif. Nah, kita cara menghindarinya, kita ingat bahwa ada ancaman hukuman kalau kita melakukan ini. Ya, ada ancaman hukuman yang berat terhadap pengguna dan penyalahgunaan, apalagi peredaran nafsa. Menggunakan waktu luang untuk hal yang positif dan tidak menjadikan narkoba sebagai pelarian dari masalah. Jadi kalau ada masalah, hidup itu tidak akan lepas dari masalah, ya. Baik masalah dengan teman, masalah dengan keluarga, jangan ke narkoba kita cari pelariannya. Ya, jadi carilah hal-hal yang positif, misalnya curhat dengan guru BK, dengan orang tua di rumah. Makanya orang tua harus membangun komunikasi yang positif sehingga anak-anaknya juga terbuka terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, ini bagaimana cara berhenti merokok? Ini mungkin bagi perokok yang sudah merokok dipraktekkan nanti, ya. Jadi bagaimana cara berhenti merokok? Yang pertama, niatkan dengan sungguh-sungguh untuk berhenti merokok. Jadi harus ada niat dalam diri kita dulu bahwa kita harus berhenti merokok. Ya, jadi yuk mulai disuap harus berhenti merokok. Diniatkan, niat itu dulu dari dalam diri kita. Kemudian kita rubah paradigma bahwa rokok merusak diri serta dilarang oleh agama. Jadi dengan tadi tahu kita bahaya-bahaya rokok, maka kita akan membuat paradigma dalam diri kita bahwa rokok itu memang berbahaya sekali untuk diri kita. Kemudian usahakan sering ke area yang tidak diperbolehkan merokok. Kadang-kadang kalau merokok berat,
kalau ada orang merokok di sebelahnya, dia akan susah berhenti. Akan ada keinginannya untuk konsumsi rokok. Jadi cari daerah-daerah yang memang di situ dilarang merokok, maka tidak akan ada orang yang merokok di sana. Nah, sekarang pemerintah kan sudah memfasilitasi kalau di area public place, di tempat-tempat umum, misalnya di bandara, itu akan ada nanti tempat yang khusus disediakan bagi orang yang merokok. Tidak bisa kita merokok di sembarang tempat. Jadi ada smoking area, ya, dibuatkan itu smoking area. Jadi yang rokoklah di sana. Tidak boleh di luar daerah itu merokok. Kemudian bergaulah dengan orang-orang yang tidak merokok. Ya, jadi tukar lagi, cek lagi pergaulan kita, cek lagi teman kita kepada orang-orang yang tidak merokok. Kemudian memusnahkan barang yang berhubungan dengan rokok, misalnya kalau di kamar awak ada asbak rokok biasanya, atau ada korek api biasanya, atau ada bungkus-bungkus rokok, singkirkan itu. Ya, singkirkan itu. Beritahu orang terdekat jika ingin berhenti merokok. Jadi kita tahu kawan-kawan atau orang tua di rumah, ya, awak kan berhenti merokok, maka orang lain juga akan waspada. Akan kalau kawan kita merokok, maka dia tidak akan berani merokok di dekat kita. Diberitahu orang-orang terdekat. Kurangi jumlah merokok sedikit demi sedikit. Mungkin tidak bisa langsung stuck. Besok berhenti merokok, berhenti langsung enggak. Sedikit demi sedikit. Kalau biasanya 1 bungkus sehari, mungkin besok dikurangi setengah bungkus lain, besoknya lagi beberapa batang saja, kemudian dikurangi pelan-pelan sehingga nanti kita tidak tergantung lagi dengan rokok. Nah, isi waktu dengan kegiatan yang positif. Mungkin kalau besoknya waktu siang-siang itu duduk-duduk di kamar atau di kodai, kemudian ada merokok misalnya. Nah, sekarang alihkan kegiatan positif, mau ke lapangan bola, ya, main futsal kita, main bola kaki kita, atau main gitar kita, kalau yang hobinya kesenian. Oke, nah itu cara untuk berhenti merokok. Oke, nah itu dia materi tentang rokok dan nafsa. Jadi melalui forum ini saya menghimbau kepada Ananda semua, baik itu yang laki-laki ataupun yang perempuan, ayo kita mawas diri terhadap bahaya-bahaya rokok dan bahaya-bahaya narkoba atau narkotika. Dan ini bukan hanya yang laki-laki saja, yang perempuan juga bisa terkena hal-hal yang demikian kalau kalian tidak menjaga apa yang sudah disampaikan tadi. Ya, mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Nah, kita lanjutkan tadi kan? Jadi mulai besok, mulai sudah rayu. Nah, setelah berhenti rokok, banyak tempat isinya. Rokok kan apa ada di sini? Ya kan? Ya kan? Betul kan? Betul. Oke, jadi nanti kita demi masa depan kita, demi kesehatan kita, ayo kita beralih ya ke hal-hal yang positif. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada saat ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan.